Silakan Mbak Daniel, waktu selanjutnya. Terima kasih Pak Bambang. Boleh saya minta Pak Pendeta Agus Sumadio untuk mendoakan dulu supaya saya diberikan hikmat daripada Tuhan, ya. Silakan. Mari kita satukan hati kita. Segala pujian dan hormat hanya untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Pada malam hari yang indah ini, kami mau membuka hati kami untuk mendengar suara Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu akan berbicara ke setiap kami yang ada di Mesbah Korporat malam hari. Terlebih kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Daniel Panji. Biarlah hikmat membawa kuasa yang di surga atasnya, dan kuasa itu akan menyertai setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan, diagungkan, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percayakan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah semakin hari semakin bertambah hikmatnya, semakin hari bertambah kebijaksanaannya, semakin hari semakin bertambah kuasanya yang dari surga untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan, untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada hamba-hamba-Mu yang ada di Mesbah Korporat melalui hamba-Mu Bapak Daniel Panji. Maka kami mau percayakan Tuhan, bibir lidah hamba-Mu, hati dan pikiran Bapak Daniel Panji ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu turun dan Roh Kudus-Mu yang memberkatinya. Sehingga semua yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada Kristus. Dan biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan. Sekali lagi kami mau serahkan hamba-Mu Bapak Daniel Panji ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami semua yang mendengarkan, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya tadi sore saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan yang punya hati untuk berdiri bagi negara Nigeria. Ini hamba Tuhan ini telepon ke saya atas rekomendasi dari Pak Iman Santoso. Nah, ketika di Pelabuhan Ratu kita kedatangan dua hamba Tuhan dari Nigeria, salah satunya adalah Pastor Fidelis. Beliau dari gereja yang terbesar sedunia, 10 juta lah membernya ya. Jadi saya tadi di telepon itu sepertinya saya pikir mau diundang ke gereja yang hebat ini, yang penuh lawatan Roh Kudus. Tetapi beda ternyata, ceritanya beda. Bahwa dia itu mencari orang-orang di antara bangsa-bangsa yang diberikan karunia daripada Tuhan untuk mempersatukan tubuh Kristus dan berdoa dalam kesatuan yang sudah mengalami penderitaan, bagaimana gereja-gereja teraniaya. Nah, mereka mengamati bahwa Indonesia ini pernah mengalami kesukaran yang luar biasa ketika tahun 96 ya 1650 gereja dibakar dan kita benar-benar menghadapi satu krisis multidimensional, shifting kekuasaan tahun 98. Nah, bagaimana sekarang gereja bisa eksis pada saat ini dan mengalami revival. Dan di mata dunia, Indonesia sekarang tuh lagi keren-kerennya, bagus-bagusnya. Jadi pertanyaannya begini,
Will you come? Kamu mau datang nggak ke Nigeria? Sure, kata saya punya pengalaman. Bagaimana saya juga melihat gereja-gereja yang dibakar waktu itu di Tasikmalaya, di mana lagi itu banyak lah. Saya pergi ke puluhan kota mempersatukan tubuh Kristus waktu itu. Yang kedua, kamu mau datang nggak dengan bayar tiket sendiri? Sure, kata saya. Saya juga kalau datang nggak ngarepin tiket saya dibayarin. Saya hanya butuh 2 orang, dia katakan. Satu yang dari Indonesia, dan saya mendapat peneguhan dari Pak Iman Santoso, dan kamu harus pergi. Yang kedua, saya akan mendapatkan satu hamba Tuhan, nanti dia minta saya juga bantu dari South Africa, karena mengalami bagaimana konflik saudara ketika zaman apartheid, ya, zaman apartheid ketika orang kulit putih dan orang kulit hitam, waduh, itu sampai jutaan orang, bisa jutaan orang pada mati. Nah, di Nigeria ini ada kelompok garis keras di daerah utara. Kalau daerah selatan itu kan kayak Eno Adeboye, ya, gereja terbesar dengan kadang konferensinya besar, jutaan orang menghadiri. Tetapi di wilayah utaranya ini adalah kelompok Boko Haram, itu adalah kelompok tersadis di dunia. Ya, yang sadis membunuhin orang Kristen. Nah, tolong doakan Bapak Ibu sekalian, tugas ke depan enggak semakin mudah. Tetapi saya melihat begini, kalau panggilan daripada Tuhan, kita nggak perlu takut. Saya menghadapi banyak hal, ya. Kalau sekarang konferensian itu mah hidup senang, benar-benar. Tetapi perjuangan yang tidak mudah itu adalah mempersatukan tubuh Kristus. Bahkan saya akan diberikan kesempatan untuk 1 bulan di sana untuk membangun jaringan doa nasional se-Nigeria dan khususnya di wilayah utara terlebih dahulu. Tolong doakan kalau Bapak Ibu sekalian ada yang tergerak pergi ke sana, pergi sama saya, ayo, nggak apa-apa ya. Asal Anda punya nyali yang kuat aja, iman yang teguh. Ya, jangan doa yang enak-enak melulu, tetapi doa dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Nah, bagaimana gerakan doa di Indonesia ini luar biasa, namun harus dipertahankan. Setiap kota itu harus ada unity, kerendahan hati, ya. Unity bisa terjalin kalau ada kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, cuma doa-doa doang, ya. Nggak ada powerfulnya itu untuk menghantam kekuatan musuh. Satu keluarga nggak ada unity, satu kota nggak ada unity, percuma. Ya, kita akan jadi agamawi doang. Nah, bahkan satu dengan yang lain saling benci, saling membunuh karakter. Nah, kita harus bertobat karena benar-benar pertobatan yang sungguh-sungguh yang dibutuhkan dari gerakan doa itu. Nah, jadi sore hari ini saya mau sharekan dengan satu hal yang penting. Semoga bisa selesai malam hari ini. Kalau enggak, nanti ada seri kedua atau ketiga karena dalam sekali dan banyak hal yang saya akan kupas. Bukan untuk menakut-nakuti atau membuat Anda tertarik jadi ikutan gitu. Enggak. Tetapi justru untuk membuat Anda aware, yang pertama, yang kedua membuat Anda bangkit. Karena di akhir zaman nggak bisa kita pakai iman yang biasa-biasa. Saya khotbahkan minggu yang lalu mengenai extraordinary achievement, yaitu achievement, pencapaian yang luar biasa, jangan yang biasa-biasa. Kita nih anak-anak Tuhan punya iman. Ya, iman kita mengalahkan dunia. Nah, kita baca di dalam Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Firman Tuhan berkata begini. Maaf. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jaga ini aware, ya. Jangan teledor.
Karena banyak orang dikasih tenang, Tuhan kita kan besar, dahsyat. Nih, ya, banyak hamba Tuhan tergelincir sekarang. Karena mereka nggak aware, nggak berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini juga maksudnya adalah nggak sendiri. Don't be alone, harus bersama-sama bergandengan tangan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sayangkan kalau kita sudah Kristen tetapi di ujung-ujungnya amburadul. Kita udah berjuang jadi hamba Tuhan, jadi penggerak sekian puluh tahun, tetapi pada endingnya kita nggak dapat reward, bahkan mempermalukan Tuhan. Nah, kita sedang memasuki satu era yang licin dan berbahaya. Untuk menyingkapkan hal-hal, banyak hal yang seperti ini tuh nggak mudah. Nggak banyak pendeta yang ngungkapin, baik penceramah maupun pembicara yang mengungkapkan banyak hal mengenai bagaimana aplikatifnya untuk kita lakukan sebagai orang beriman di era masa kini, karena memang secara spesial Tuhan berikan kepada saya mengenai unlock the age itu, jadi membuka zaman baru, ya. Jadi ketika membuka zaman baru, bukan sekedar kita mengetahui janji Tuhan, tetapi juga kita harus aware. Kalau ada jalan licin ya kita mesti hati-hati. Kalau jalan di trotoar itu ada lubangnya, juga kita harus lihat, hati-hati, banyak lubang gitu. Jangan sengajain gitu. Oh, dengan iman nggak bakalan masuk lubang, nggak bisa. Jangan coba mencobai Tuhan. Nah, kita sedang memasuki satu era dalam 10 tahun ke depan, kita harus punya target yang jelas. Kita mau kemana? Kalau berperang hanya untuk bertahan, sayang, mendingan jangan berperang. Ya, mendingan jangan kalian menyingkir aja, jangan berperang. Karena kalau di medan tempur Anda diem, Anda akan kesabet. Anda akan kena peluru. Nah, kita sedang masuk di dalam satu medan pertempuran terbesar, yaitu era teknologi, ya. Yang pertama adalah era teknologi. Jadi banyak hal yang saya akan singkapkan, ya, bukan hanya satu stream aja. Yaitu teknologi dengan chat GPT, ya. Sekarang kalau bahan khotbah dalam 2 detik aja udah bisa keluar tuh dengan ayat-ayat historical dan sebagainya dengan chat GPT, AI Lambda itu ngeri banget, ya. Namanya Lambda itu, waduh, itu kecerdasannya lebih pinter lagi dari Sofia itu. 100 kali lipat kecerdasannya, mungkin humanoid robotik, ya. Nah, kita akan menghadapi tahun-tahun ke depan yang disebut juga one world religion, ya. One world religion di mana agama akan dipersatukan nanti. Kalau dimulai dari Eropa itulah negara-negara yang mengalami revival yang pertama, justru mereka akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Bersyukur kalau hari ini di Amsterdam, seharusnya saya tuh pergi ke sana, cuman nggak ada waktu untuk bikin visa. Empower 21 itu terjadi satu pergerakan yang di tanah orang yang imannya udah pada mati, gitu kan. Nah, jadi ternyata Tuhan memang lakukan dengan cara yang beda, ya. Ada Amsterdam 2023. Tetapi kalau kita lihat kayak seperti di England, London, nih bentar lagi akan keluar peraturan bahwa gereja boleh dipakai untuk agama apapun. Ya, kalau gerejanya melempem, ya. Misalkan gereja kapasitas 1000, yang datang cuma 5 orang, 10 orang, 15 orang, 20 orang, tutup. Nah, bisa dipakai nanti oleh agama-agama lain. Dan memang bukan kebetulan Perdana Menterinya Rishi Sunak ini yang pernah saya ceritakan, beliau adalah penganut Hindu yang cukup kental dengan dewa Shiwa-nya, tapi dia itu adalah seorang yang powerful dan
punya kekayaan 2 kali lipat daripada Raja Charles. Dan ternyata juga yang pernah saya ceritakan bahwa father-in-law-nya, papa mertuanya yang punya satu perusahaan untuk memasang satu alat di tubuh manusia untuk satu pembayaran. Ini kelihatannya berhasil, cukup berhasil. Nah, saya akan coba move dulu dari one world religion. Ini akan nanti dikaitkannya nanti dengan isu global warming ya. Jadi global warming itu, nah sekarang kan pemanasan global nih, sekarang kita juga merasa kepanasan, ada badai El Nino dan lain sebagainya. Jadi itu semua nanti para pemimpin-pemimpin agama khususnya mereka harus menaikkan perjanjian MOU. Kalau enggak, mereka akan disebut rebellion, musuh seluruh dunia. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam suatu pertemuan IMF di mana 96 itu Pak Jokowi bicara 96 negara mengalami krisis, badai krisis yang luar biasa, dan di pertemuan IMF itu sudah diresmikan namanya Unit Moneter Universal atau juga dikenal sebagai Unicoin. Itu akan menjadi mata uang digital Bank Sentral Internasional yang telah dirancang untuk bekerja sama dengan semua mata uang nasional yang ada. Jadi nanti bisa dikonversikan dengan rupiah dan lain sebagainya. Ini seharusnya akan membuat satu lonceng alarm bagi kita, ya, semua karena adopsi luas dari mata uang global baru akan menjadi langkah maju untuk agenda globalis. Nah, jadi ini mereka sedang prepare the way ini dan harus cepat, kalau enggak nanti banyak negara-negara yang benar-benar bangkrut, negara-negara yang gagal. Singapura saya dengar ya hari ini bahwa 80% perusahaan dari Singapura mulai bulan ini akan mem-PHK sebagian karyawan-karyawannya. Bayangkan. Nah, demikian juga di Indonesia, bagaimana perusahaan-perusahaan padat karya itu sedang berusaha untuk mengurangi karyawannya. Nah, IMF ini tidak menciptakan mata uang baru ini, tapi itu diresmikan di pertemuan besar IMF pada bulan lalu, bulan Mei. Nah, ketika akhir bulan Mei yang lalu, Dana Moneter Internasional atau IMF, itu di mana pertemuan disebut pertemuan musim semi 2023, Otoritas Moneter Mata Uang Digital atau DCMA mengumumkan peluncuran resmi mereka dari mata uang digital Bank Sentral Internasional atau CBDC. Nah, di mana England ini sudah terlibat di sini, yang memperkuat kedaulatan moneter bank sentral yang berpartisipasi dan mematuhi rekomendasi kebijakan aset kripto baru-baru ini yang diusulkan oleh IMF. Nah, kalau kita lihat agenda PBB, ya, agenda PBB tahun 2030 ini kok semua mengacu 2030-2033. Seharusnya kita nih sadar diri deh, ya, sadar diri. Jangan ada gereja yang tidur, hamba Tuhan yang tidur. Ini tuh udah menjelang malam dan sebentar lagi di mana orang tidak akan bisa bekerja, ya. Jadi ini kita memasuki satu dekade tuh yang penting. Kalau ada temennya yang lagi koma, lagi ngorok terus bangunin. Ya, bahwa ini tuh waktu udah sebentar lagi kita nggak akan bisa bekerja. Ya, kita sudah malam. Nah, jadi agenda PBB itu bisa 2030, dia punya tagline-nya begini. Jangan tinggalkan siapapun. Ya. Ini tujuannya dapat dilihat di situs webnya, mencakup bidang apa aja yang dikontrol oleh dengan satu sistem dunia. Itu bidang makanan, gender, pendidikan, energi, tanah, laut, pekerjaan, dan hampir menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi dia mengatakan begini, satu dasawarsa. Tahu nggak satu dasawarsa itu 10 tahun ke depan? Yang kita tahu tahun 2033 itu adalah gereja berusia 2000 tahun dan itu hari kedua.
Jadi kita lihat dari tahun 0 Adam dan Hawa ke tahun Abraham 2000 tahun, Abraham ke zaman Yesus 2000 tahun, dan zaman Yesus itu gereja Tuhan itu sudah 2000 tahun, tahun 2033, dan setelah itu adalah hari ke-7 atau hari perhentian. Firman Tuhan katakan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Nah, Anda pikir masih lama 10 tahun? No, saya katakan ini kita sedang masuk masa percepatan. Bukan 10 tahun baru akan dimulai, kita sudah dimulai. Semua sudah sudah start. Nah, jadi satu dasawarsa ini dekade atau pembangunan berkelanjutan yang terkoneksi. Itu tagline PBB, moto PBB ya. Semua akan terkoneksi dengan tidak meninggalkan siapapun. Apakah ketertinggalan gereja sekarang tidak terkoneksi satu dan yang lain? Banyakan saling menghujam. Tidak bersahabat satu dan yang lain. Bahkan membangun gereja-gereja baru dengan cara yang tanda kutip tidak sehat. Merekrut anggota-anggota lain, pekerja-pekerja lain. Nah, sepertinya semua rohani. Tetapi sayang sekali bahwa itu sebetulnya melawan tubuh Kristus. Menyakiti kepala. Ya. We have to be aware what is the church means. Apa sih maksud gereja? Organisasi. Kalau organisasi benar-benar ini dunia edan. Kenapa? Satu dunia terlalu banyak organisasi itu gereja. Di balik gereja itu banyak ministry, bikin yayasan, bikin ministry ini, ministry itu lagi. Nah, siapa yang mau menjadi penghubung? Sebagai penggerak kota, kita harusnya menjadi penghubung, rekonsiliator, menjadi mediator, menjadi katalisator, menjadi fasilitator, bukan provokator. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam agenda PBB ini, jelas sekali bahwa pembangunan berkelanjutan hanya bisa dilakukan kalau kita semua terkoneksi. Jadi mereka sedang membuat satu yang namanya kesatuan semu yang melawan Tuhan yang disebut uniform. Coba kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil, semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, 666. Kalau kita ketika 10 tahun yang lalu kita berpikir bahwa ini Motorola yang bikin chips nanti ditaruh di sini, itu udah kuno. Nanti saya akan jelaskan ya. Nanti saya akan jelaskan dan bagaimana mereka itu sudah membuat satu big data, data super, data giant data untuk semua umat manusia. Nah, jadi bagaimana untuk mempercepat kesatuan yang disebut di dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17 itu adalah isunya adalah global warming, kendaraannya adalah teknologi. Yang ketiga sarananya adalah apa? Finance, keuangan. Nah, jadi isu global warming akan menjadi pengikat untuk mempersatukan seluruh bangsa dan agama dalam menyelamatkan planet bumi sampai tahun 2030. Ini bukan kata saya, ini PBB yang nulis. Nah, ada seorang filsuf yang luar biasa, namanya masih muda, dia seorang Yahudi, seorang gay juga. Dia namanya Profesor Yuval Noah Harari. Nah, dia adalah seorang ahli sejarah brilian banget ya, filsuf dan penulis buku-buku laris.
Dia sekarang lagi ngetren ya, pendapat dan analisisnya ya. Dia ngomong apa? Congratulations. Selamat. You are now hackable animals. Politicals could soon have the technology to create heaven or hell. Saya terjemahinnya. Selamat bahwa Anda semua sekarang menjadi makhluk atau binatang yang disebut ya, animals, itu yang bisa dihack. Karena semua data sudah ada. Yang salah bukan datanya itu, karena kita udah memang kita ini memberikan data itu kepada semua. Data bank data Anda, KTP Anda, semua, ya pembayaran Anda, NPWP Anda, semua semuanya udah terdata. Nanti tinggal transaksi Anda juga. Saya pernah waktu itu mau kredit mobil di bank, mau kredit mobil ke leasing, ternyata banknya menolak. Saya kaget, katanya blacklist. Oh my God, saya rasanya nggak pernah nipu atau apa gitu. Jadi saya ngecek ke BI di Jakarta. Itu berapa tahun yang lalu? Nah, jadi ketika saya pergi ke BI, itu di Jalan Tamrin itu, mereka begitu sangat profesional dan sangat welcome, dan malah disuguhin, ditawarin mau minum apa. Lalu saya disuruh duduk di depan komputer. Nama Bapak, nomor gini-gini, coba kita cek ya. Semua rekening saya di bank manapun ada. Dan semua terdata, semua lengkap sekali. Dan satu ketahuan ternyata apa yang membuat saya blacklist. Saya pernah dikirimi kartu kredit dari satu bank. Nah, saya nggak mau. Saya nggak kembaliin. Saya gunting. Dan itu ternyata berjalan terus 125.000 perak. Saya dianggap hutang jomplang. Wah, untung si pemilik banknya ini saya kenal. Ya Pak Khairul. Kata saya, waduh, urusan 125.000 sama si bos gedenya mana mungkin. Udah, saya ngomong ke manajernya, lu cepetan remove ini. Aku nggak salah apa-apa, tapi saya nggak apa-apa, saya bayar 126.000 bayar ini. Tapi itu membuat saya menderita. Ya, nah itu Anda ada kepleset aja sedikit, barang 50.000 perak di situ, Anda bisa terdeteksi Anda bersalah atau benar. Terus saya katakan boleh nggak ngeprint? Boleh print. Ada ongkos nggak apa-apa di print. Zoom, itu kertas di print. Puluhan lembar. Saya jadi ngelihat begini nih. Komputer bisa tahu hidup saya sepenuhnya. Bener gak benernya. Dan bisa tahu masalahnya di mana. Nah, sekarang saya ngelihat begini. Saya secara pribadi, belasan tahun yang lalu saya ke Amerika, ketika saya sering kali menghadiri konferensinya Morris Cerullo. Saya masuk ke gereja-gereja namanya Scientology. Itu Tom Cruise kan semua di situ. Saya pikir, gila banget sih, masa sih percaya ke science? Mana mungkin gitu sainsnya jadi Tuhannya gitu. Tapi sekarang terbukti orang Kristen juga ilahnya sains. Tanpa sadar kalian semua ilahnya sains. Gak baca Alkitab, tapi Facebook di scroll terus berjam-jam. Bahkan ngeri banget.
itu Facebook itu sudah diubah oleh Mark Zuckerberg yang ateis menjadi Meta. Meta itu metamorfosa lah, meta something yang dunia khayalan, dunia avatar. Nah sekarang bisa hamba-hamba Tuhan. Ini tagline Mark Zuckerberg ini begini ya. Imagine that you can imagine dua kali dia ngomong. You can do whatever you want to do. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu bisa mau lakukan, dan imagine what you want to be. Sekarang hamba-hamba Tuhan doa di Facebook, peperangan rohani di Facebook, mewek-mewek di Facebook. Gimana? Itu kan dunia avatar, dunia si pangkalan setannya. Dan apa yang sebetulnya seorang hamba Tuhan yang ahli di bidang media itu yang super saya respect dia di Indonesia ya, dia membuat movie dan lain sebagainya. Dia sampai ngomong keras begini, hamba Tuhan jangan menjual dirinya di Facebook. Menjual dirinya, selfie kan, selfie itu self image. Bahkan nanti dibuat ganteng dikit, pakai kumis dikit, pakai kuncir dikit, nanti dan sebagainya. Do you think that it is good that to let everybody see you like that? Jadi itu membuat self image bahwa kita ini ingin ditonton orang dan ingin dikomenin orang. Coba deh menghina satu. Kalau enggak, ada berapa orang yang di Korea Selatan, anak-anak remaja, mereka bunuh diri karena gara-gara sosmednya tidak dikomen. Ada yang mengkomen yang jelek. Sampai frustasi. Dan bunuh diri. Jadi itu jalan licin sekali. Nah, AI, AI itu artificial intelligence. Intelligence itu kan akal budi kita nih, kecerdasan kita digantikan artificial. Jadi artificial itu banyak macam sekarang. Artificial intelligence, otak pergantian kecerdasan otak manusia. Artificial food, jadi makanan juga bisa ada penggantinya sekarang. Artificial organ tubuh, ya digantikan. Ada artificial God, Tuhan yang digantikan. Ada artificial religion. Nah, lihat, ketika Scientology sekarang udah marak di mana-mana, saya baru nyadar sekarang, ya Tuhan, ini agama ini udah dipersiapkan 30 tahun yang lalu. Gereja nggak aware. Dan mereka disebut The Church of Scientology. Gereja Science. Kenapa? Karena sekarang Science itu adalah akurat, lebih akurat daripada otak kita. Saya aja ngomong bisa salah nih. Tapi kalau ini, tahu nggak AI Lambda itu dia punya kosakatanya 1,5 triliun words. Anda berapa sih? 1M juga enggak? Nah, jadi itu AI itu dia akurat dan tepat secara logika. Secara logika, enggak secara iman. Enggak secara roh. Nah, jadi Elon Musk itu kan pemilik Tesla. Dia ngomong begini. AI, artificial intelligence, is the end of human. Akhir daripada kehidupan manusia. When is it? Now. Sekarang. Enggak nanti. Mau nunggu 100 tahun? Enggak. Udah sekarang.
Nah, jadi sebentar lagi bayangkan AI ini saking cerdasnya bisa melahirkan AI baru. Robot melahirkan robot lagi. Ini menciptakan generasi dan pengikutnya siapa? Pengikut daripada AI, manusia. Kebalik ya, dulu mereka yang kita perintahin, sekarang kita diperintah oleh mereka. Dan mereka akan merajut, mengkonsep semua agama di-blend menjadi satu, dan mereka membuat satu konsep agama baru. Ngerti nggak Bapak Ibu sekalian? Yang bisa diterima oleh semua agama. Karena ayat firman juga ada di situ. Ayat firman Tuhan ada di situ. Anda bisa menerangkan nggak ke anak-anak Gen Z sih yang saya bicara ini? Kalau kita nggak mau tahu selamanya, khotbah kita hanya Nabi Musa, Yunus lah, Yusuf lah, waduh Adam dan Hawa lah, begini-gini. Gimana kita mau nerangin ke anak-anak yang mereka ini juga sedang apa tuh nonton Terminator yang lebih hebat, lebih lebih keren, yang munculnya The Beast. Temanya luar biasa. Ini sekarang lagi namain. Nah, coba kita lihat. Media. Apa itu media? Media itu dari kata pengantara atau medium. Atau witchcraft, sihir. Nah, kita akan melihat ini kita di dekade 10 tahun ini. Enggak lama, 10 tahun ini. Ini artificial intelligence, science, programming biological cells. Apa itu? Itu adalah the next software revolution. Sel-sel tubuh akan diganti. Jantung Anda rusak, akan bisa menjadi. Ini kan mujizat terbesar sepanjang kemanusiaan, tetapi bukan Tuhan yang ciptakan. Jadi komputer ini sudah menguasai. Jadi mark of the beast, tanda binatang itu. Data pribadi kita, setiap gerak-gerik Anda juga bisa deteksi kok saya lagi ada di kota mana sekarang dengan mudahnya bisa. Nah, lalu ekonomi dan perdagangan jual beli akan dikontrol. Di mana? Kontrol semua itu di Basel City, di kota Basel. Terus pertahanan, the future, masa depan itu total kontrol. Jadi sebetulnya efek daripada cyber, hati-hati nih, hati-hati kalian, banyak di antara kalian yang benar-benar ngadepin komputer setiap hari. Sekali lagi saya ngomong. Banyak di antara kalian nih di depan komputer. Good. Siapa yang mau disalahin sih? Apalagi kerja kalian hanya gitu, gambar lah, inilah itu. Fine. Tapi your soul needs refreshment. Kalau enggak, Anda tuh orang ambisius dan cepat emosi. Nah, efek cyber ini adalah ruang tanpa otoritas. Atau OD disebutnya. Online disinhibition effect. Jadi di situ merasa nggak ada yang kontrol, Anda bebas sendiri dan melakukan apapun tanpa batas, tidak bisa mengendalikan lidah atau anggota tubuh, lama-lama Anda ngomong sendiri, ketawa sendiri di situ dan lama-lama error sendiri. Jadi
Saya mencoba juga menyeimbangkan diri saya. Saya kalau banyak pekerjaan, saya kan jalan dulu ke pekarangan, saya lihat hijau-hijau dan saya jalan kaki dulu. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Cucu-cucu saya. Kita harus bawa mereka outing. Jangan marahin terus. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lama. Ada jalan keluarnya outing, ngobrol, makan bareng. Nah, jadi di dalam dunia psikologi ini berbahaya sekali fenomena tersebut dikenal sebagai OD itu. Nah, menurut John Schuler, online disinhibition effect ini adalah suatu fenomena kondisi di mana perilaku seseorang di dunia maya tidak seperti apa yang biasanya mereka lakukan ketika berinteraksi secara langsung on-site ya. Saat berada di dunia maya, mereka merasa lebih bebas dan lebih terbuka untuk dapat ekspresikan diri sendiri karena tidak ada identitas pribadi atau anonimitas. Kalau kita dunia online ini kelihatannya pada serius semua. Saya nggak tahu nih yang off cam nih. Ada lagi pakai piyama, lagi sambil masak, atau lagi maskeran pada timun, ada tomat di sini. Karena kebanyakan saya nih pusing juga kalau online itu. Kebanyakan di antara kalian nggak mau menunjukin muka kalian. Lagi ngapain sambil tidur atau apa. Enggak. Be happy, oke? Bukannya nyindir, nyinggung dikit. Karena apalagi kalau saya di My Home pengen rapat. Itu kalau rapat semua harus muncul mukanya. Kalau enggak berarti nggak siap rapat. Gitu. Nah, tetapi itu banyak kamuflasenya. Dunia maya itu banyak kamuflasenya. Menutup-nutupi diri. Saya coba ketika, bukan berarti saya nggak ada salahnya ya, saya ngelihat ketika saya lagi khotbah hari Minggu, wah keluarga ngikutin, coba difoto, lagi difoto ada yang lagi makan, kakinya ke atas lagi gitu sambil nonton. Aduh, udah. Jadi gini ya. Gak jadi masalah, tetapi aku esensinya bukan mau nyindir kalian, bukan. Tetapi sebetulnya dunia maya itu banyak penipuan, banyak kamuflase. Saya aja baru ketipu nih, mau nyewa villa di Bali, pakai IG, wih bagus gini, begitu udah bayar, udah transfer, nggak ada buktinya. Belum terima kak, gini. Saya udah transfer, tapi belum terima kak. Nah, terus mau gimana? Mau perang apa? Di komen di situ nggak bisa. Saya aja begitu ekstra hati-hati kena. Nah, sekarang kita lihat ya mengenai emas dan perak. Kita buka di dalam kitab Hagai 2 ayat 6, 7, 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak. Dengerin nih. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kenapa sih ujungnya kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas? Dan di situ Tuhan menggoncangkan. Nah, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini kemegahan firman Tuhan semesta alam. Tuhan goncangkan langit dan bumi. Ada kecemburuan yang luar biasa. Karena sebetulnya di akhir zaman orang lagi kemaruk ngumpulin emas dan perak. Sekarang kan bukan emas aja yang dikumpulin, kan perak juga kan sekarang. Kalau dulu siapa yang mengumpulin perak? Sekarang kalau beli ke Antam, mau emas mau perak. Nah, apa kata firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima? Ayat 1 sampai ayat 3.
Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengan. Emas dan perakmu sudah berkarat. Mana emas dan perak bisa berkarat? Nggak mungkin kan? Tapi Tuhan buat berkarat, maksudnya. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ke depan, currency nggak perlu pakai emas lagi jaminan. Jadi benar-benar kita harus punya skala prioritas sekarang. Menabur dalam kerajaan Allah. Saya ngomong sama tim saya di My Home ini, Regina, siapa lagi banyak lah, Pak Riki, dan kita baru rapat, yuk pertaruhkan semua harta kita untuk satu maksud. Ya, kalau saya sih harta nggak banyak gitu, nggak takut gitu. Apa yang saya punya gitu kan, untuk apa? Memperluas kerajaan Allah. Indonesia ini harus jadi pengirim misionaris. Ayo, siapa yang mau terlibat? Kok saya jadi begitu habis doa di Pelabuhan Ratu, ada undangan dari Nigeria, ada undangan dari India. Nanti mau ke Armenia, Armenia itu umat Tuhan lagi tersiksa di sana, lagi teraniaya. Georgia, terus udah gitu Turki, anak-anak Tuhan lagi teraniaya. Mereka membutuhkan para misionaris dari Indonesia. Kita harus doa dan mengutus ke depan. Nah, apa yang tujuan daripada kekayaan yang akan datang ke depan adalah untuk pembangunan bait Allah. Pembangunan bait Allah seperti apa? Membangun bait-bait Allah dimanapun, yaitu diri kita. Bait Allahnya ini. Nah, emas ini, jadi apa sih sebutnya emas ini di mata Tuhan? Bukankah emas itu tujuannya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu kan bangsa budak ya, nggak punya harta dan sebagainya. Tapi Tuhan izinkan sampai orang Israel itu merampas harta emas orang-orang Mesir, atau orang Mesir memberikan emas itu. Untuk apa di padang gurun? Untuk apa? Gak ada gunanya emas, mau tuker-tukeran emas di padang gurun. Untuk persiapan pembangunan bait Allah. Tetapi dipakainya apa? Malah seizin Imam Harun. Ya ampun, imam aja bisa ngizinin. Jangan-jangan sampai imam sekarang nih, para hamba Tuhan ngizinin namanya lembu emas. Lembu emas itu lambang apa sekarang? Ikonik apa? World Bank. Nah, jadi kita jangan sampai tercetak di sini karena World Economic Forum aja tagline-nya baru-baru dihapus karena banyak yang protes. Tagline-nya bisa ngomong begini, World Economic Forum tahun 2030, you will own nothing but you will be happy. Kamu tidak akan memiliki apa-apa tetapi kamu akan senang. Jadi maksudnya percuma kalian sekaya apa karena akan dinolkan. Karena ada pemerintahan sistem yang ini lebih super komunis semua, total control. Nah, bagaimana untuk membuat unity? Hati-hati, kita nih banyak distorsi membuat unity yang seragam sepakat. Salah. Saya ngomong kepada teman-teman, banyak orang yang suka saya, banyak orang nggak suka saya. Fine, itu pilihan kalian. Karena saya ini orangnya tegas, nggak terlalu melehe bagaimana gitu kan.
Tetapi saya tegas, gini, kita mau lakukan begini. Yang enggak, ya udah, yang nggak setuju nggak apa-apa. Tetapi saya akan respect kepada yang nggak setuju. Kalau saya rapat, kadang rapat bukan yang setara dengan saya. Dengan yang level bawah saya kadang rapat. Bagaimana menurut kalian gini. Menurut kalian begini. Setuju? Gini. Pak, menurut saya jangan begini. Itu beda pendapat. Itu bukan berarti perpecahan. Jadi unity in diversity. Ingat, unity itu bukan seragam. Satu doktrin ya. JDS harus satu doktrin. Yang bahasa roh semua ya. Kacau. Nah itu namanya Babel. Jadi harus ada yang bahasa roh, yang nggak bahasa roh, harus yang ada baptisnya di percik, ada juga baptisnya di baptiso gitu, di selam atau gimana. Everybody respect each other, unity in diversity, sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu dari Tuhan itu Bhinneka Tunggal Ika tuh. Jadi hargai perbedaan, apapun perbedaan orang-orang itu, jadi hargai. Kadang pendapat anak juga harus dihargai. Nah, bagaimana kekuatan antikris yang sudah mau berjalan? Nggak lama lagi. Jadi antikris itu lebih kuat dari Babel. Wow. Oke, Wahyu 17 ayat 13. Wahyu 17 ayat 13. Mereka seia sekata. Sekali lagi. Mereka seia sekata. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang. Ini beda dengan pikiran Tuhan. One accord itu berbeda, kita tetapi satu tujuan. Tetapi kalau ini unique mind, satu pikiran. Beda dengan unity. Unique mind itu beda dengan unity. Di bahasa Inggrisnya, these have one mind and shall give their power. Dengan satu pikiran mereka akan menyerahkan semua kekuasaan. Tahu nggak bahwa akhir bulan Mei yang lalu bahwa kontrol kesehatan dunia sudah diserahkan ke WHO. Dan Joe Biden sudah menggelontorkan dana yang biasanya ngemplang. Amerika tuh tukang ngemplang, tapi sekarang bisa menggelontorkan dana gitu gede. Dan juga Bill Gates, yang ketiga baru Cina. Nanti bentar lagi ada regulasi kayaknya. Akan melakukan apapun yang kau mau. Indonesia itu nanti juga akan ada regulasi baru. Pasti ini dicabut, nanti apa tuh pandeminya dan sebagainya, nanti akan ada regulasi baru. Oke, jadi kesehatan itu akan jadi goal namanya big mountain ke depan. Jadi kerajaan antikris ini akan lebih kuat daripada yang kita pikirin. Nah, saya akan jump up aja, takut terlalu panjang. Yeremia 51 ayat 6. Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Jadi saya mau coba skip ya beberapa hal, nanti kita akan kupas lebih dalam lagi minggu-minggu ke depan. Nah, skala prioritas yang perlu kita, berarti habislah kita semua. Enggak, justru salah kalau kita berpikir begitu ya. Karena di dalam kitab Daniel, justru kita ini melihat bahwa ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas kita secara luar biasa.
di dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana itu seperti gimana sih? Yang punya hikmat. Hikmat tuh gimana sih? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu gimana sih? Hanya percaya, enggak salah firman Tuhan. Jangan dibolak-balik. Jangan karena keinginan daging kita bolak-balik ayat. Nah, kita harus melihat bahwa ayat firman Tuhan ini kebenaran dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, bukan kepada kesalahan. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wow, ini yang harus kita masuki ke depan. Terus di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 ya. Daniel 12 ayat yang ke-8. Adapun aku memang ku dengar hal itu tapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Oh, ini nggak enak. Ini nggak enak. Disucikan, dimurnikan, diuji. Kadang dengan berbagai kikisan sampai berdarah-darah ya. Nah, itu tuh sampai dihajar mungkin kita nih. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik dan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Nggak sadar dan nggak mau nyadar diri. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Jadi ketika ada kecelakaan, ada sesuatu, waduh, kok aku suwe terus, sial terus hidupku. Jangan ngomong begitu. Karena justru membuat kita datang kepada Tuhan. Lebih kuat lagi. Ya. Nah, skala prioritas. Tolong di close aja itu. Jadi, yang pertama adalah relationship with God. Maksudnya gimana sih relationship with God as Father? Jangan ngomong cuma Yesus aja, Yesus Kristus ya. Nama Yesus tuh di Filipina banyak, ribuan. Nah, jadi dia Father. Bapak, aku nggak tahan. Bapak, aku benar-benar aku membutuhkan Engkau, Bapak. Tunjukkan aku, tuntun aku Bapak sebagai anakmu. Nah, jadi melalui apa tuntunannya? Boleh ada mimpi, penglihatan dan sebagainya. Tetapi jangan juga sembarangan ngomong Tuhan bicara sama saya gini-gini. Uji dulu segala sesuatu. Jadi firman Tuhan itu adalah the power untuk kita. Lalu firman Tuhan itu adalah tuntunan. Ya, firman Tuhan adalah self correction. Ini penting sekali untuk mengalami self correction pada hari-hari terakhir ini. Karena banyak orang tersinggung kalau dikoreksi. Karena pengennya dipuji. Udah biasa di sosmed. Diginiin. Jempol terus. Atau hati. Nah, jadi self correction ini penting sekali. Terus lakukan perintah Tuhan. Meski harus melawan daging dan ambisi kita. Itu melawan daging dan ambisi kita nih. Waduh, parah banget sakitnya. Karena kita nih bisa direndahkan. Mungkin kita nih harus dari nol lagi berjalan karena mungkin kita nih udah tengah jalan balik lagi ke titik nol karena apa? Saya pernah tuh naik mobil mau ke Pulau Nias tuh 5 hari dari Bandung. Terus di tengah jalan di Muara Bungo atau bagaimana? Nggak ada petunjuk. Waduh, saya tersesat kurang lebih 150 km. Kata saya, Pak Polisi, ada jalan pintas. Gak masa saya mesti balik lagi ke 150 km lagi. Pak, tidak ada jalan, tambah jauh, kembali ke Jawa. Bapak harus balik lagi. Balik lagi 3 jam 150 km ke ground zero. Tetapi ground zero itu membuat kita acceleration to the right way. Kepada jalan yang benar. Jadi kalau misalkan jangan ragu kalau memang kita melihat anak kita, saudara kita back to the ground zero, it's okay. No problem. Daripada ujung-ujungnya nggak jelas. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Nah,
Jadi, lakukan perintah Tuhan meski harus melawan daging dan ambisi kita, ketenaran kita. Nah, miliki visi secara korporat. Aduh, visinya apa? Yang nggak pernah menginjil. Yang cuma khotbah doang tapi nggak pernah menginjil. Yuk kita menginjil. Doa doang nggak pernah menginjil, kita menginjil. Kalau nggak bisa menginjil, kita kirim penginjil. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu goal bersama, itu dekade tahun 2033. Mau ngapain? Aduh, saya mungkin cuma punya 100 orang, meskipun ada beberapa orang. Kita nggak boleh juga mengaku diri kita paling benar ya. Tetapi dari 100 orang, yuk kita lakukan sesuatu. 30.000 kita nih. Bayangin, ini miss call terus nih dari Korea nih. Nggak tahu ada apa nih. Coba saya lagi zoom begini, pasti ini di Korea ini pasti urusannya billion soul harvest. Miliar jiwa yang harus dituai. Bagian kita apa? Doa. Bagian kita apa? Menginjil. Bagian apa? Kita apa? Mengutus. Bagian kita apa? Menabur. Bagian apa? Kita apa? Mengutus. Bagian kita apa? Terlibat. Jangan tidur. Kenapa? Di Kejadian 19 ayat ke-6 firman Tuhan begitu. Ayat terakhir. Lalu kita close ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman. Oh my God. Itu firman Tuhan dari awalnya begitu. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan di sini dikatakan bahwa inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Kerajaan imam itu gimana? Imamat yang rajani, 1 Petrus 2 ayat 9. Di dalam perjanjian baru. Harus bagaimana? Doa dan otoritas rajani, dominion harus selaras. Nggak jadi imam doang, nggak jadi raja doang, tapi imamat yang rajani. Tetap bergerak dimanapun Anda berada. Justru ini masa yang disebut, saya katakan, masa di mana benar-benar satu dekade di mana cemburu para nabi kepada kita. Kok kita bisa hidup pada zaman yang luar biasa ini. Boleh saya minta Bapak Yudi untuk berdoa ya untuk hal ini. Pak Pendeta Yudi. Namanya Farida tapi bukan Farida, Pendeta Yudi. Iya, handphone dari istri ini. Puji Tuhan, kita mengucap syukur, kita berdoa, kita telah mendapat pesan-pesan yang luar biasa dan diingatkan bagaimana kita akan memasuki masa peralihan menuju tatanan baru. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini melalui message korporat kami diberkati dengan firman-Mu yang terus mengingatkan kami anak-anak-Mu Tuhan mempersiapkan diri untuk memasuki masa peralihan dan kami bersiap memasuki tatanan dunia yang baru. Tentu kami minta Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Kami mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kami membangun kerajaan sorga. Bukan kerajaan ego kami. Bukan kepentingan agenda pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat setiap kesempatan seperti malam hari ini. Doa kami terus menyertai hamba-Mu, Pastor Daniel Panji. Hikmat yang dari Tuhan. Wahyuan yang terus mengalir melalui hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Juga buat setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan hamba Tuhan yang mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.